Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Analitis, jumpa lagi di Podcast Point, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube kami dan share ke saudara lainnya. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai upaya penurunan stunting di Desa Seboto. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Kepala Desa Seboto, Kecamatan Gandasari. Selamat siang Pak Kami. Selamat siang Ibu Putri, terima kasih di Bali. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Iya. Iya. Bapak, hari ini kita akan berbincang-bincang, mohon share ilmunya untuk penanganan stunting yang sudah dilakukan di Desa Seboto sehingga bisa menjadi desa yang berkinerja baik dalam penanganan stunting. Siap Ibu Putri, siap. Maka mungkin bisa diceritakan nih bagaimana kondisi situasinya ya Pak, untuk kondisi stunting awalnya di Desa Seboto sebelum dilakukan intervensi. Ini sejalan dengan adanya dana desa di tingkat Desa Seboto Ibu Putri. Ya. Jadi karena dana Desa Seboto itu masuk tahun 2014, Iya. maka saat itu pula kami menganggarkan dana desa itu untuk kegiatan atau bidang kesehatan. Karena apa? Kami tidak ngerti, tidak kenal, tidak tahu stunting saat Jadi itu. belum jadi program prioritas. Iya, karena program prioritas pemerintah itu kalau tidak salah itu setelah COVID ya. Betul. Setelah COVID, ya kami jauh sebelum COVID sudah intervensi terlebih dahulu. 2014 ya, 2014 kami sudah menganggarkan di APBD sekitar 150 juta per tahunnya untuk kesehatan. Banyak ya Pak, Iya. yang sudah mulai dianggarkan. Iya, mulai masuk di. Kemudian Pak, apa untuk visi dan komitmen dari pemerintah Desa Seboto ini dalam menurunkan angka stunting sehingga bisa jadi desa berkinerja baik dalam penanganan stunting? Iya Ibu, terima kasih. Terkait dengan visi-visi kami yang tertuang di dalam RPJMD Desa Seboto, bahwa salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya adalah bidang kesehatan. Terkait dengan itu maka kami punya slogan yakni Sirubah Mata Lorek. Sirubah atau Mata Lorek. Filosofinya adalah mata lorek itu kan pasti tidak benar, tidak normal. Karena mata itu maksudnya benih, tidak kayak lorek. Maka perlu dirubah. Pak, Sirubah atau sinya apa? Sini adalah siaga desa atau desa siaga kiblat. Oh, yang siaga kiblat. Kiblat, jadi desa siaga kiblat itu adalah kesehatan ibu, bayi, baru lahir dan di dalamnya ada anak. Kesehatan anak juga. Jadi terkait dengan itu maka pada waktu kurang lebih tahun 2021 itu didampingi oleh yayasan dari LKTS. LKTS. Ya. Jadi Kemudian yang kalau nggak salah didampingi juga dengan desa. bisa ada di tingkat provinsi Jawa Tengah. Ya. Biasanya. Siap di. Kemudian menunya apa? Menunya adalah rumah desa sehat. Rumah desa sehat. Di dalamnya adalah ada TPK dari keluarga, ada kader pembangunan manusia, ada bidan desa yang kemudian di situ. Berkumpul di situ. Berkumpul di situ. Mengenai kesehatan. Iya, kesehatan di desa. Iya. Kemudian untuk masalahnya Mungkin si rubah ya, tapi bahannya dulu. iya, banyak dulu adalah kita juga membentuk yang kita melalui desa, setelah desa itu adalah bank darah hidup. Pengertian bank darah hidup itu adalah ketersediaan darah yang itu oleh teman-teman relawan. Dari relawan. Iya, jadi ada di dalamnya. Oke. Kemudian lanjutannya tadi adalah Makalu itu adalah pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.
sehingga memanfaatkan pangan pangan lokal. Itu utamanya adalah untuk ibu hamil ya dan balita. dari J. oh iya. Kemudian yang terakhir berarti Reknya adalah pemberdayaan sukarelawan kader kesehatan tingkat desa. Yang semua itu ada SK dan dari kepala desa itu. luar biasa ya Pak Sukan ini komitmen yang luar biasa J. dalam menurunkan stunting. Stunting. Kemudian Pak, untuk program strategis apa saja sih yang menjadi kunci keberhasilan di desa Suboto ini dalam percepatan penurunan stuntingnya Pak Kamali? Utamanya ibu ya, jadi strategi kami itu adalah memberdayakan teman-teman sukarelawan tingkat desa, baik itu tim pendamping keluarga, lalu KPM itu ya adalah kader pembangunan desa dan ibu bidan desa. Sehingga kunci utama keberhasilannya adalah di pemberdayaan. Iya, di pemberdayaan. Dan kami selalu di tengahnya, tidak pemerintahan desa selalu ada bersama dengan teman-teman relawan, kemudian masyarakat yang juga ikut berpartisipasi. Iya. Kemudian bagaimana kualitas sektor desa, mulai dari kader, kemudian tokoh masyarakat, kemudian dari PKK itu sendiri dalam bentuk untuk menekan angka stunting di desa Suboto ini Pak? Sebetulnya gini Bu, kami ini mungkin analoginya gini, kalau tidak ada saya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada kader, ini ada yang salah. Oh gitu? Iya, karena yang luar biasa bukan kami, karena kami biasa di luar kan, tapi yang luar biasa adalah teman-teman relawan, tapi udah bisa, itu luar biasa. Ibu-ibu PKK kan, kami rapat tiap bulan itu dengan PKK, dengan posyandu, dengan organisasi itu kita desa itu mengadakan rakor yang rutin. Iya. Bersama Iya. mereka. Jadi dengan PKK pasti kan tiap bulan pasti kan, pasti saya ada di dalamnya. Oh begitu. Iya. Jadi sangat ini ya Pak, sangat bagus untuk Iya, koordinasi ya. iya itu boleh. Koordinasi antar lintas sektor dan lembaga-lembaga yang ada di Iya, desa ini iya. sangat bagus Iya. dalam penanganan stunting. Agnes, ini bagaimana sih di pemerintah desa Suboto ini dalam memaksimalkan penggunaan anggaran desa ya dalam program pencegahan dan penanganan stunting? Mungkin memaksimalkan kita lihat ada dua bahasanya itu ada dua bidang, ada dua segi. Jadi memaksimalkan dari jumlah anggarannya sendiri dan memaksimalkan bidang kegiatan sendiri. Contoh, jadi contoh tahun 2023 kami menganggarkan sekitar 2.280 sekian juta. Tahun 2024 itu adalah 233 juta sekian dan 2025 adalah 372 sekian juta. Semakin naik ya Pak? Iya. Semakin naik dan anggarannya juga tidak sedikit loh Pak itu. Iya, itu hampir 25-30% ibu itu. Iya. Iya. Penanganan Itu dari maksimal anggarannya. Kalau maksimal bidang kegiatan adalah kegiatan operasional posyandu. untuk posyandu. Iya, posyandu dan ada kemudian dari teman-teman bahasanya Pak relawan dan TD. Kader. Iya, kader. Bilangnya pasti lah itu. Iya. Lalu pelaksanaan kelas hamil, pelatihan dan penyuluhan, lalu penyelenggaraan desa siaga, Iya. rea pos kesehatan tingkat desa, Juga ini masuk ke anggaran. kita masukin itu, terus pengadaan alat tes gula darah, Ya, untuk terus terus stimulan anggaran stimulan untuk bantu ibu bukan rumah tidak layak huni, sehingga bisa layak huni ya. layak huni ya, itu pasti kalau kami membantu untuk rumah tidak layak huni pasti background kami asalnya adalah dari dinas kesehatan. Oh iya. Itulah di lalu apa Ada sinergi ya Pak. iya lalu stimulan untuk pembangunan jalan langsung air limbah rumah tangga untuk IPAL ya itu ada juga lalu ada kita untuk ini Bu ada jadi kita memerlukan untuk kastari ya bantuan kastari terhadap teman-teman posyandu karena kami punya 9 pos posyandu itu kami
namanya. Iya. Kantari itu singkatan dari kandang ayam lestari ya. Lah, kandang ayam lestari ya mesti ya nanti diprotes teman-teman pasti ada ayamnya. Harus ada kandang. Iya. Lengkap dan bulan pertama itu. dan Untuk apa? Setelah ini ada kandang dan ayamnya, hasilnya digunakan untuk sebenarnya untuk ini posyandu. Kemarin kebetulan bulan lalu sudah saya laporkan Bapak ini tiap hari belajar ngomong. Oh iya. Pak ini sudah terus 1, 2, 3 dan untuk yang di Sendang ini bulan pertama terus dari kandang ayam lestari. Bisa digunakan untuk kegiatan posyandu. Iya, termasuk ini kondisi. Oh. Masuk kondisi. Selain itu masih ada lagi Dan masih ada lagi nggak program yang lain yang program ya karena kemarin ada regulasi tayangan jadi bahasanya apa itu untuk darurat kesehatannya. kalau darurat Iya, ya berarti sudah siap. Iya, siap. Bisa dijelaskan Pak bagaimana mengenai inovasi desa atau program unggulan yang secara nyata itu bisa membantu menurunkan angka stunting di desa tersebut? Sebenarnya di desa Boto kalau saya malu atau inovasi ya, tapi yang jelas ada luar biasa. inovasi kok koyo sombong amat saya lakukan inovasi baru. Tapi kami hanya mengatakan bahwa teman-teman relawan itu diberdayakan sehingga guru kami untuk olahraga sehat adalah tercapai. Itu siap. Jadi tetap kuncinya tadi ya di pemberdayaan. Pemberdayaan Didukung anggaran yang ada. Iya. Dan pemerintah bisa hadir di tengah. Hadir di situ. Siap. Nah kemudian dari praposyandunya Pak, dari praposyandu itu kan sangat penting ya dalam menurunkan stunting. Nah bagaimana Bapak melihat transformasi posyandu yang ada di desa Seboto ini untuk mendukung pemantauan pertumbuhan balitanya? Perannya sampai di mana? Terima kasih Ibu. Jadi saya posyandu ini saya terkenal dengan Ibu ya. Jadi saya kalau masuk nggak enak dan malu dengan teman-teman kader posyandu karena apa? Kalau saya masuk 1, posyandu sudah 2 melakukan. Kalau saya masuk 3, posyandu sudah 4. Lebih cepat. Jadi artinya apa? Saya berawal dari saya mohon maaf. Kali ini kan saya tidak berani nawarin sendiri. Yang harus sudah parada. Sehingga kalau saya mau sudah jalan sendiri. Tapi kayak itu. Jadi perubahan yang mendasar itu adalah teman-teman itu geraknya sangat cepat sekali. Dan terkait dengan posyandu ini kami juga yang terbaru ini program apa Bu? Posyandu ya. Jadi posyandu berbasis digital. Iya. Jadi kami mengendalikan dari sekretariat yang dari desa itu bisa. Semua sistem sudah terlapor di situ. Iya. Kegiatannya sudah ada. Jadi untuk posyandu jalan kita bisa monitor. Jadi kalau ada ditemukan sesuatu ya kita langsung action. Karena tidak besok, tidak 2 hari lagi langsung sehingga pemantauan monitoringnya juga terkendali dengan Samonnya sudah ada. keren sekali Pak di Seboto ya. Siap. Kemudian adakah peningkatan kapasitas atau pelatihan untuk khususnya dari kader posyandu Pak dalam memperkuat upaya menurunkan stunting? Iya, terima kasih Ibu. Jadi seperti tadi awal saya matur bahwa penganggaran itu adalah salah satunya untuk pelatihan dan pelatihan dan penyuluhan ya. Jadi kurang lebih ya 1 tahun itu 3-4 kali termasuk 3-4 kali apa namanya pelatihan atau bersama dengan puskesmas, lalu tidak bisa, lalu ada sumber apa namanya narasumber dari luar. Siap. Jadi bagaimana Pak ini kelanjutannya Pak kembali untuk mekanisme pemantauan balita yang berisiko stunting di posyandu. Jadi tadi kegiatannya kan sudah sangat bagus ya untuk posyandunya, kadernya luar biasa, anggarannya ada. Nah bagaimana mekanisme untuk pemantauan balita yang berisiko stunting yang ada di posyandu, apa langkah cepat yang dilakukan ketika ditemukan kasus tersebut? Ya, itu sebetulnya
ditemukan apa enggak, itu kita selalu action ya di setiap bulan kan ada posyandu ya, Iya. posyandu. Setiap bulan pula TPK kami itu dari keluarga itu pasti lirik ke keluarga. Sudah kunjungan Di, otomatis ya Pak? jadi kalau 1 bulan posyandu, 1 bulan kunjungan itu berarti kan paruh bulan, setengah bulan. Setengah bulan. Itu selain apa namanya kunjungan juga di posyandu reguler, Iya. itu kami menggunakan tadi yang Iya, posyandu. Jadi siap. sangat cepat ya Pak Iya, untuk iya. penanganan Iya, bukan kasus iya. tidak nanti Iya. karena anggarannya juga Pak sampaikan di depan juga sudah siap ya. Iya, siap. Kalau daruratan kalau sampai terjadi kasus kan Pak. Bu, jadi ini loh, saya mohon maaf sekali ya. Perlu saya sampaikan kami tidak pernah ada lihat APBD apa-apa. Kalau ada kasus kami secara personal ngeluarin dana itu. Oh iya. Banyak masalah yang ada di desa. Iya. Siap. Donasi kantong pribadi. Iya, teman-teman luar biasa. Iya. Perangkat di desa. Kemudian ini Pak, untuk sinergi dari posyandu, bidan desa, dan puskesmas dalam menangani stunting kalau di Seboto bagaimana Pak? Tadi terkait dengan pertemuan itu kan tidak bisa ada. Oh iya, karena ada rapat. Rakor ya, rakor. Itu kan. Dan pembedaan itu kan karena tiap Sabtu itu kan pasti ke kantor. Ke kantor desa. Iya, ya PKD-nya itu. Iya. Pasti di situ koordinasi. Langsung. Betul kan. Kalau Iya. kita kami Kemudian ini Pak, apakah ada strategi komunikasi atau edukasi yang dilakukan desa kepada ini ya orang tua balita dalam meningkatkan kesadaran tentang gizi? Kami kan tiap bulan ada ini, Bu, ada pemberian, ada anggaran yang kemudian makanan tambahan bagi ibu hamil dan istri. Iya, yang makalo tadi ya. Iya. Iya, dan juga balita. Iya. Simultan itu. Nah, saat itu pula kami sampaikan informasi terkait karena kami ada telur, ada buah. Nah ini telur jangan di bapak ibu. Oh iya. Sampai beda gitu ya. Iya. Jadi harus ada edukasi. Iya, mutlak kami sampaikan itu. Jadi tidak hanya semata-mata diberikan saja. Iya, siap. Iya. Bapak ini bagaimana sih kalau di desa Seboto tentang partisipasi masyarakatnya Pak dalam kegiatan posyandu apa ini ya langkah desa yang dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat untuk hadir dalam posyandu. Karena ada yang tidak mau datang. Iya. Seboto bagaimana Pak? Seboto tidak ada, Bu. Jadi bahasanya Jawa, mana kapan kami posyandu ya. Sadar ya. Itu luar biasa kami. Jadi gini Bu, ada yang tidak hadir. Itu secara literasi itu masuk Seboto. Iya. Tapi Sebotonya itu ada di luar. Di luar. Nah, berarti kan literasi luar maksudnya ini tidak hadir. Tidak hadir. Kemudian selain Ya kita koordinasikan kalau posyandu di sana ya kita ini. Oh gitu. Jadi tetap koordinasi dengan wilayah Di mana warga kami berada. Iya. Jadi tidak hanya di dalamnya Seboto tapi juga sampai ke Iya. Karena mendukung ya Pak. karena bahasa tidak hadir ini kan administrasi Bu. Kalau de facto kan mungkin juga di posyandu sebelah. Iya. Siap. Oke. Bapak ini untuk tantangan apa sih yang masih ada di desa Seboto ya dalam penanganan stunting dan bagaimana dalam mengatasi? Mungkin salah satunya ini Bu. Kami terus matur ke Bu Puri karena apa? Kurang sadarnya warga kami. Mungkin saking bodohnya kami memberi motivasi Bu ya. Jadi kurang sadar terkait dengan apa itu usia masa apa ya sampai dengan 1000 hari pertama itu. Itu yang roda berulang ada gitu. Lalu yang kedua adalah banyak kedua orang tua ini adalah bekerja di pabrik. Sekarang banyak pabrik. Lalu dititipin ke Orang anaknya. kakek, nenek dan seterusnya. Nah itu ya kadang-kadang kami harus ngos-ngosan ke mana keluarga pas kunjungan ya. Iya. Jadi yang masuknya ya. itu ya tetap saya ngos-ngosan. Lalu ini saya terus terang mohon maaf sekali Bu Puri. Bahasanya apa itu? Apresiasi dari pemerintah terhadap
utamanya adalah kader itu kurang. Jadi ya saya kemarin Pak tadi juga bantu Pak Bu, kalau tingkat kabupaten nanti ada apa-apa ya berarti bukan kepala desanya, tapi kadernya. Itu kan jadi gini, kader itu ditimbali kesini umumnya bukan sudah berboyolan. Itu mungkin yang apa poin penting saya kantor Ibu Putri. Kalau hari kesehatan nasional apalah hari jadi kabupaten Boyolali, kader kami yang ditimbali aja bukan kepala desa. Sudah senang sekali kan? Itu wah luar biasa Bu. Nanti progresnya kecepatannya itu lebih cepat Ibu. Jadi saya kira itu beberapa yang baru saya tanyakan. Pak Kamal, adakah harapan atau pesan Bapak kepada desa lain dalam upaya percepatan penurunan stunting? Terhadap Desa-desa yang lain? Ya sebetulnya saya terlalu berani kalau masuk wilayah itu, tapi terpaksa kemarin. Jadi teman-teman kepala desa lain ya, ayo goal kita ini adalah rakyat sehat, itu baru bisa membangun Investasi yang besar ya? oh iya kayak gitu ya. Jadi goalnya itu adalah membangun apapun adalah sumber daya manusia. Jadi derajat kesehatan itu harus ditingkatkan gitu. Iya. Terakhir Bapak di desa Seboto apakah mempunyai rencana jangka panjang agar penurunan stunting ini tetap berkelanjutan? Iya Bu, terima kasih. Jadi jangka panjang itu kami dibatasi dengan APJMDes karena rencana pembangunan jangka desa itu adalah sesuai dengan kriteria kami. Jadi panjangnya ya satu kriteria itu. Adalah karena tadi saya mengatakan Ibu Puri bahwa salah satunya visi kami ini adalah meningkatkan sumber daya manusia, utamanya adalah bidang kesehatan. Maka kami bidang kesehatan saya tetap utama. Karena apa teman-teman itu kadang-kadang salah Pak Haji kemarin ngendiko juga rumah sakit itu adalah tidak dari orang sakit, tapi mestinya orang yang tidak sakit. Nah itu saya bingung saya pegang dan juga apa namanya kaderisasi terhadap apa namanya teman-teman relawan, termasuk apa bahasanya ya insentif ya untuk teman-teman itu yang kadang-kadang ini yang kadang tidak terpikirkan teman-teman. Siap Ibu. Sebelum kita tutup Pak, ada pesan yang akan disampaikan ke Sobat Gratis mengenai penurunan stunting? Oke Ibu, terima kasih Ibu. Jadi mohon maaf kami tidak mengajari, saya hanya mengajar Ibu menginginkan teman-teman pemerintah desa, monggo kita menganggarkan dan menggerakkan warga kita, baik itu bidan desa, baik itu TPPS, baik itu CPK atau KPM, karena ini tidak pernah ada gunanya membangun jalan Mas, membangun jembatan Mas, tapi warga kita tidak sehat. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamali atas waktunya dengan kita hari ini. Saya kira ilmunya mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Gratis di rumah. Demikian perbincangan kita di podcast hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.